pujian ini nyanyikan. Kerinduanku, kami rindu Tuhan dalam dalam mulia mawarsanya ku cinta, Kaulah Rajaku. Kau sahabatku, terindah dan manis Engkau bagiku. Sama-sama katakan ku sembah. Sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau Tuhan. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Angkat suaramu, sembah Tuhan. Dia yang layak ditinggikan. Sembahlah Yesus. Haleluya. Sembahlah Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami rindu Yesus. Angkat suaramu, sembah Yesus. Dalam roh dan kebenaran. Jemaat Tuhan nyanyikan. Sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Katakan ku sembah Kau.
Syaron kami yang selalu hidup. Engkau Allah Mawar Syaron kami yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Betapa kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi ini, di mana Tuhan kami boleh berkumpul bersama-sama dengan saudara-saudari terkasih kami Tuhan di tempat ini, di rumah-Mu. Kami bersyukur boleh diberikan kesehatan, kekuatan yang baru daripada-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Yesus, Kau menyertai, Kau memberkati Tuhan seluruh kehidupan kami hingga sampai detik ini Tuhan. Semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Semua itu karena anugerah-Mu Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada kesempatan pagi ini ya Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur atas keberadaan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami ingin Tuhan memuji Engkau, kami ingin menyembah Engkau, kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Melalui mulut, bibir, lidah kami Tuhan, melalui kehadiran kami di tempat ini Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau tidak melihat seberapa banyak kami yang ada Tuhan, tapi kami tahu, kami percaya Engkau melihat setiap hati kami Tuhan di saat kami menyembah Engkau. Kau memberkati setiap kami yang boleh hadir di tempat ini ya Tuhan. Setiap pribadi lepas pribadi Tuhan, Engkau berkati Tuhan, Engkau pakai setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Bapak, kiranya sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kami mau menghadirkan Engkau Tuhan. Kami mempersilahkan Engkau dengan leluasa Tuhan. Roh Allah, Roh Kudus berkuasa bertata di dalam hati pikiran kami, pendengaran kami. Amat lebih ruangan ini Tuhan. Kami hanya mengizinkan Roh Allah saja yang berkuasa dan bekerja di tempat ini. Dan kami tidak akan pernah mengizinkan satu kuasa yang bukan dari Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya janji firman-Mu adalah ya dan amin Tuhan. Kami berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan. Biar nama-Mu saja yang dipuji, dibesarkan, dimuliakan Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau menyenangkan Engkau melalui puji-pujian kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah kami. Haleluya, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Masih semangat memuji Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Sebentar kita akan angkat lagi pujian kita. Saya yakin dan percaya kita semua, seberapa kita yang ada pada hari ini, kita mau sama-sama bersuka cita, kita sama-sama mau memuji Tuhan. Ku akan bersuka, bukan
semangat untuk bangkit berdiri. Kita ganti kembali pujian kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan cinta kasih kemurahan Tuhan, saya undang untuk bangkit untuk ke depan. Haleluya. Salam. Selamat berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji namanya Tuhan. Sedikit agak capek. Semangat nyanyinya, puji namanya Tuhan. Adapun kesaksian kami, Tuhan menyertai kehidupan kami sepanjang hari, sepanjang waktu hingga sampai saat ini. Saya merasakan kemurahan Tuhan begitu indah. Kemarin waktu saya habis ngajar bulik dari Kereng,
Tidak ada punya rencana. Saya punya guru di sana, rumahnya di Petak Bahandang. Dia punya kendaraan, punya mobil baru Vitara. Dia bilang saya baru pulang dari Gunung Mas. Kenapa kamu tidak ajak aku? Aku bilang oke, kita ajak nanti Sabtu ini. Tanpa disadari saya kemarin minta izin sama istri saya, tidak diizinkan. Kali ini dia mau izinkan saya. Akhirnya saya bisa menginjak Gunung Mas. Puji namanya Tuhan, sampai di sana maghrib. Gimana nih ceritanya kita? Ya buka hotel dulu kita. Kenapa? Saya udah punya keluarga di sini, tapi tak usah kita merepotkan mereka. Buka hotel, lalu kemana kita? Mandi dulu lah. Setelah mandi kita makan baru cari. Saya lihat jam udah malam. Saya mau minta nomor teleponnya Hendri sama Om, tapi sudah malam. Gimana ini? Kita langsung saja ke instalasi, ke PDAM. Naiklah kita ke instalasi, gak taunya di atas sana. Pak, kalau Pak Hendri tidak di sini, katanya di bawah. Oh, ada instalasi bawah lagi, bilang gitu. Ada punya nomornya enggak? Ada, kasih telepon. Langsung diangkat. Kata Hendri, saya biasanya tidak menerima nomor yang tidak saya kenal. Tapi kali ini kenapa saya mau angkat? Ya puji namanya Tuhan, dia telepon. Ini siapa? Ini Koko. Siapa? Bilang ini. Oh, bermalam kau di rumah. Udah kebuka, aku bilang itu apa hotelnya. Akhirnya saya pergunakan malam itu juga. Mungkin sekitaran jam 8 apa jam 9. Saya jenguk Hendri. Saya ketemu sama anak tante juga sama Om. Saya bilang saya tidak bilang sama Om kesini. Ini semua serba mendadak. Syukurnya Tuhan mengatur begitu dengan baik. Coba kalau saya cuma naik taksi saja ke sana, saya membingungkan. Mungkin juga merepotkan Hendri. Puji namanya Tuhan, ini teman saya. Baru ngambil mobil katanya, baru berapa umurnya bro? Baru 6 bulan. Wah enak kali ini mobil sih bilang gitu. Dia hantar keliling-keliling, puji namanya Tuhan. Langsung ketemu sama Helen di depan. Puji namanya Tuhan. Besok Hen kamu repot gak? Saya masuk pagi. Udah lah Hen, gak usah ngerepotin kamu, mobil ada, gampang keliling lah cari. Puji namanya Tuhan. Saya survei sampai ke pasar. Ya malamnya makan di apa ya, lupa saya itu. Khusus ada untuk wisata kulinernya. Waktu menuju ke Palangkaraya, ke Gunung Mas dekat, sedikit lagi nyampe kami singgah di Mihing Raya. Kami sekedar camilan di sana. Puji namanya Tuhan. Sesuatu hal yang tidak terduga. Tuhan mengizinkan saya untuk menginjak Gunung Mas. Saya sempatkan lagi naik ke air terjun di Batu Mahasur di atasnya. Sekalian aja saya bilang mumpung ke sini. Ternyata memang itulah pantas dikatakan Gunung Mas. Kenapa? Di kotanya aja jalannya turun naik, pantas ini Gunung Mas. Gak boleh dikatakan Gunung Mas Om kalau jalannya tidak seperti ini. Bilang betul, itu bundarannya juga ikut miring karena jalannya kayak gitu. Puji namanya Tuhan. Saya bersyukur Tuhan sudah mengatur. Dan rencananya saya tidak tahu baliknya kapan, makanya saya tidak bisa janji sama istri saya, Pak kita minggu ini sembahyang enggak? Ntar dulu lihat. Ternyata kami cabutnya dari Gunung Mas jam 2 sampai di rumah jam 9, kayaknya kecapean Mas, gak bisa aku besok. Sebenarnya kita mau berbakti di rumah ini, di rumah Tuhan di tempat ini. Puji namanya Tuhan. Sampai saya film, istri saya lihat, tuh papa jalannya tidak normal. Ya orang bekas jatuh ya. Ya turunnya susah. Puji namanya Tuhan. Yang pasti semua Tuhan begitu atur. Sampai sepupu saya bilang kok bisa servis, buka aja di sini, banyak yang kurang, sabar dulu saya bilang gitu. Puji namanya Tuhan. Saya bisa ketemu juga sama cucu Om, saya lihat sehat semua di sana. Puji namanya Tuhan, kebaikan Tuhan melimpah atas hidup mereka. Adapun kesaksian kami dalam tahun ini, kami merasakan kemurahan Tuhan yang selalu bertambah dan tidak pernah berkurang dalam kehidupan kami. Tahun ini setelah kami hitung-hitung, luar biasa Tuhan memberkati kami. Tahun ini kami tidak pernah menerima uang sebesar ini. Tahun ini kami dapat hasil yang luar biasa.
Puji namanya Tuhan, kemurahan Tuhan begitu indah. Dan karena kemurahan Tuhan ini, kalau Tuhan izinkan kami akan beli tanah satu, mau diinvestasikan. Inilah hasil kami selama 1 tahun. Nukar mobil kada beliur, ya lebih baik beli tanah saja. Puji namanya Tuhan. Itulah kemurahan Tuhan yang begitu indah kami rasakan. Juga anak kami bisa kuliah seperti biasa, itu karena kemurahan Tuhan. Padahal secara pikiran kami merasa tidak mampu. Ternyata setelah dihitung kemurahan Tuhan luar biasa, tidak terduga dan tidak pernah terpikirkan. Saya bantu doa sama Om supaya tanah yang mau kami bidik ini jangan dibeli orang. Karena sudah begitu kami mau membeli tanah ini, sudah ada juga yang mau ninggiin tanahnya, harganya kurang-kurang tergeser ini kami mau beli tanah ini. Sebab itu kalau memang saya bilang Tuhan kasih rencana, kami akan punya tanah ini. Puji namanya Tuhan. Saya mohon bantuan Om untuk berdoa. Om tak pernah singgah tempat kami. Puji namanya Tuhan. Kalau ada waktu singgahlah Om, walaupun saya tidak ada. Ya, itulah kesaksian yang dapat kami naikkan. Tahun ini Tuhan kasih kemurahan yang luar biasa. Terpuji namanya Tuhan. Dan sebentar lagi kalau itu terjadi berarti Tuhan tambah lagi kemurahannya. Plus. Terpuji namanya Tuhan. Terima kasih, saya kembalikan kepada. Haleluya. Ada lagi yang mau bersaksi? Shalom. Selamat pagi bagi kita semua. Terima kasih kesaksian yang begitu indah dari Pak Topan. Saya yakin dan percaya rencana Tuhan itu sungguh luar biasa buat kita. Demikian juga kita yang percaya kepada Tuhan dan anak-anak Tuhan itu tidak pernah meminta-minta. Semuanya pasti akan dicukupkan oleh Tuhan. Ini yang terjadi dalam keluarga kami sepanjang minggu ini, di mana pada hari Selasa kemarin kami dipanggil ke kelurahan jam 8 pagi. Jadi saya cepat-cepat ke pasar Selasa karena waktunya harus tepat waktu katanya. Ya, singkat cerita, kumpul sudah di kelurahan, ternyata yang datang semua ibu-ibu. Dan di situ juga ada dari Kemensos Kabupaten dan juga dari Bank BRI. Di situ kami diharuskan membawa fotokopi KTP dan juga kartu KK. Saya bersama tante saya berangkat karena dari RT 6 bagian darat cuma saya bersama tante saya yang menerima undangan. Singkat cerita, tiba saatnya pembagian kartu ATM dan kartu tabungan. Ternyata punya tante saya ini ketinggalan fotokopi kakaknya. Karena dia orang tua, nanti saya yang inisiatif, saya yang berangkat ke fotokopi tempat memakai di depan. Akhirnya tempat duduk saya diambil sama orang. Karena kita harus jaga jarak, akhirnya saya kembali, saya duduk paling belakang. Dan saya lihat sebanyak yang menerima itu hanya mungkin dari 6 RT Hampatung, 34 kakak yang terima, mungkin hanya 5 orang yang orang kita. Tetapi puji Tuhan, saya bersyukur masih banyak saudara-saudara, yang banyak memang saudara-saudara kita di sebelah, tetapi tidak mengapa, masih ada kita di dalamnya. Akhirnya saya duduk, begitu baru saya duduk, orang bank itu bilang sama temannya tadi, yang di sebelah kan ada orang bank 3,
yang Melanyi karena mereka habis dari situ ke kelurahan Membulau lagi, jadi harus cepat. Dia bilang begini, nanti kalau sampai nama Ibu Loren kasih tahu saya sudah gugup, saya dengar sendiri, saya baru duduk, jadi kan namanya banyak, saya paling di belakang, ya saya ini gugup, ada apa dengan saya, kok yang dulu-dulu kok nggak ditanya, tibalah giliran saya, terinanya sampai saya. Dia lihat fotokopi kakak dan keluar, langsung dia panggil yang dari Depsos Kapuas, suruh dekat saya. Kenapa Pak saya dipanggil? Saya bilang begitu. Kenapa nama saya aja? Enggak Bu, begini Ibu, katanya. Karena Ibu ini bersama dengan bapaknya, suami Ibu, juga menerima bantuan dalam waktu yang bersamaan. Puji Tuhan, saya bilang. Tetapi di situ persyaratannya harus salah satu yang mengambil, tidak boleh dua-duanya. Kalau ibu memilih punya bapak, hanya berakhir sampai Desember. Tetapi kalau ibu mengambil yang punyanya ibu, itu berlaku sampai 2025. Ya enggak usah saya tanya suami saya, sudah sampai 2025. Saya inisiatif sendiri. Iya Pak, saya ambil punya saya saja. Soalnya berlakunya panjang sekali. Ya, deal ya Ibu, keputusan Ibu. Deal Pak, saya bilang begitu. Nanti tanggung jawab sama Ibu yang ngomong sama Bapak. Iya, saya tanggung jawab, saya bilang begitu. Dan ternyata untuk tahun pertama pencairan mulai Januari sampai Desember 2021 itu berupa pangan, namanya ini bantuan BPNT, bantuan pangan non tunai. Dan seterusnya nanti dari 2022 sampai berakhir 2025 mungkin nanti diberikan dalam bentuk uang atau pangan lagi. Tetapi saya bersyukur apapun itu bentuk bantuannya, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya tidak pernah membayangkan kalau dapat bantuan. Karena dulu saya juga pernah menolak bantuan bedah rumah. Tetapi saya bersyukur saat saya menolak itu, ternyata yang mendapatkan, yang menggantikan saya adalah saudara seiman kita. Inilah kesukaan saya, sukacita saya karena yang menerima itu adalah saudara kita seiman yang betul-betul perlu dibantu dan diperhatikan. Mungkin dengan mundurnya saya, dia bisa, Tuhan buka jalan, dia bisa memperbaiki rumahnya walaupun tidak 100%. Ini sukacita saya. Dan ternyata yang ini memang nama-nama kami ini keluar memang dari Kemensos pusat, bukan dari daerah, jadi berlakunya ya seperti itu. Dan bulan ini sudah bisa kami, sudah bisa dari September kemarin sudah bisa dicairkan. Dan pencairan itu nanti di bulan November, double dapatnya. Tapi puji Tuhan, inilah saya katakan bahwa orang yang percaya, anak-anak Tuhan itu tidak pernah meminta-minta, tetapi Tuhan selalu cukupkan. Apa yang tidak pernah kita bayangkan itu yang Tuhan berikan kepada kita. Saya bersyukur karena diperhatikan oleh RT, RW dan lurah kami di tempat. Walaupun saya merasa saya tidak layak untuk menerima ini, tetapi kalau saya terus menolak, saya bagaimana juga. Saya berpikir begini, lebih baik tangan di atas daripada di bawah. Tetapi tidak mengapa kalau sekali-kali tangan kita juga di bawah. Kita boleh menerima bantuan orang. Inilah yang membuat saya akhirnya bisa menerima bantuan ini dengan banyak pertimbangan. Kalau kita mengacu pada firman Tuhan selalu mengatakan lebih baik tangan di atas daripada di bawah.
Tetapi inilah kemurahan Tuhan yang kami terima. Tuhan begitu luar biasa. Terima kasih. Ini yang bisa kami saksikan. Bantu kami selalu dalam doa agar selalu tetap setia, iring Tuhan. Tetap bantu pelayanan di tempat ini sesuai dengan kemampuan dan talenta yang kami miliki. Kami ingin selalu belajar dan terus belajar dalam pengiringan kami akan Tuhan. Terima kasih, kami kembalikan pemimpin pujian. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Saya undang kembali Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat satu pujian kita yang berkata, hatimu ada bagiku.
bersyukur Tuhan. Ku bersyukur padamu. Jemaat Tuhan nyanyikan. Kau Tuhan yang mengasihiku. Haleluya. Kau menjaminan hidupku. Hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini. Satu kali lagi saya minta jemaat Tuhan nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Sama-sama katakan bersyukur Tuhan. Jemaat Tuhan katakan ku bersyukur Tuhan. Jemaat Tuhan nyanyikan. Amin. Jemaat Tuhan nyanyikan ku bersyukur Tuhan. Amin Tuhan. Bersama-sama kita katakan ku bersyukur Tuhan. Bersama-sama kita katakan ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jaminan hidupku.
Terima kasih buat setiap anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat setiap lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu yang terjadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Hari demi hari boleh kami lewati Tuhan. Waktu demi waktu boleh kami lewati, semua karena penyertaan-Mu, kasih-Mu dan anugerah-Mu Tuhan. Segala yang terjadi dalam setiap kehidupan kami percaya semua atas seizin-Mu Tuhan, semua atas penyertaan-Mu Tuhan, dan semua tidak luput karena penyertaan-Mu. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan, tak henti-hentinya kami memuji Engkau semua karena kebaikan-Mu yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Ini kami Tuhan, Engkau berkati setiap kami Tuhan, setiap pribadi kami Tuhan. Engkau berkati negeri kami ini Tuhan, Engkau berkati pemerintahan kami ini Tuhan. Engkau berkati segala sesuatu yang ada dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan pada saat hari ini Tuhan, kami bersyukur kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Inilah setiap pribadi kami Tuhan, kami yang rindu untuk mencari Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian daripada sabda firman-Mu Tuhan. Engkau pakai Tuhan, Engkau berkati mulut lidah bibir hamba-Mu sehingga boleh menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, dan tersampaikan dengan baik di dalam lubuk hati kami, dan kami boleh lakukan dalam setiap tutur kata, tindakan serta perilaku kami dalam setiap kami Tuhan. Kami mau percaya di saat kami berserah kepada-Mu, kami adalah anak-anak terang-Mu Tuhan. Kami mau percaya itu Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi Tuhan, kami boleh dipersiapkan untuk memberikan sebagian apa yang kami miliki ke dalam pekerjaan-Mu Tuhan, pelayanan-Mu di tempat ini Tuhan. Kau berkati setiap masing-masing pribadi yang boleh memberi Tuhan Yesus. Kau pakai kami lebih heran, Kau pakai kami lebih luar biasa lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, dan kami siap untuk memberi, dan kita yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan kita. Sambil pundi-pundi diadarkan, kita akan angkat lagi pujian kita. Nanti di akhir pujian, nanti pada saat jika sudah memberikan korban persembahan, saya undang kembali untuk bangkit berdiri, kita sama-sama memuji menyembah Tuhan. Selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali.
Puji nama Tuhan, selamat siang dan selamat bertemu. Selamat kita beribadah kepada Tuhan, terlebih kita akan dengar firman Tuhan. Ya, menjadi bagian yang pasti ya, di mana Tuhan sudah memberkati kita, ya, di mana kita boleh bersama-sama menikmati bahagian yang Tuhan sediakan bagi kita, yaitu lewat pemberitaan firman Tuhan, lewat isi hati Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan bagi kita sekalian. Ya, saya percaya bahwa Tuhan akan menyediakan berkat yang luar biasa, berkat yang melimpah, ya, berkat yang tidak kita pernah pikirkan. Ya, justru itulah yang Tuhan sediakan bagi kita. Ya, kuncinya bagi kita mengasihi Tuhan, ya, dan setia kepada Tuhan, dan lakukan apa yang Tuhan sampaikan lewat kehidupan kita untuk kita bisa lakukan. Ya, karena firman Tuhan mengatakan orang yang berbahagia adalah orang yang melakukan firman dalam kehidupannya hari lepas hari. Ya, kita bangga karena kita punya Allah. Ya, Tuhan punya banyak cara untuk menolong anak-anaknya. Ya, Tuhan punya cara yang luar biasa. Amin. Ya, kita seringkali tidak pernah pikirkan. Ya, kita tidak pernah memikirkan segala apa yang Tuhan akan sediakan bagi kita. Ya, asalkan saja kita mengasihi Tuhan. Ya, asal saja kita selalu setia kepada Tuhan. Ya, kunci berkat dan keberhasilan dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan adalah ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan, dan kita melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya, apalagi di hari-hari akhir ini, ya, kita tentunya tidak sanggup, tidak mampu dalam menghadapi situasi, ya, keadaan yang serba tidak menentu, yang bisa akan berubah. Tetapi kita percaya sebagai anak Tuhan, ya, Tuhan katakan bahwa langit, bumi dan isinya akan lenyap, tapi firman Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya. Inilah yang menjadi bagian dan jaminan yang pasti dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Siang hari ini mari kita bersama-sama untuk membuka Alkitab kita, dan kita ingin lebih lagi untuk belajar dari firman Tuhan ini. Ya, di mana Yesus, ya, Dia telah mati untuk kita. Dia yang telah berkorban untuk kita. Dia yang telah menebus dosa-dosa kita. Ya, sehingga kita pun boleh menerima pengampunan yang datang, yaitu dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita membuka Alkitab dalam Injil Yohanes 12 ayat 24. Mari kita berdiri dan kita akan membacakan ayat ini secara bersama sampai hitungan yang ketiga. Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-24. Kita baca bersama ayat ini. Kita mulai baca 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Ya, pada siang hari ini, ya, kita melihat, ya, dalam pembacaan kita di dalam ayat pokok ini, ya, kita tahu apa itu gandum. Ya, tanaman gandum yang tumbuh. Ya, sebelumnya harus ada benih yang mati. Ya, harus ada benih yang mati. Ya, kita harus mau mematikan kehendak diri kita sendiri. Supaya apa? Supaya kita dapat mengalami suatu pertumbuhan. Ya. Biji gandum tidak akan bisa bertumbuh kalau dia mati. Ya, harus ditanam, ya, harus dikubur di dalam tanah. Maka ia akan mengeluarkan tunas.
dan dia akan hidup, berbuah, dan dia akan bertumbuh. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih dalam nama Tuhan, kita harus mau mematikan kehendak diri kita sendiri. Ya, tidak gampang untuk mematikan kehendak kita, diri kita sendiri. Kemauan daging ini lebih kuat sebenarnya. Ya, tetapi kita belajar dari firman Tuhan ini dengan jelas bahwa Yesus juga berkata, ya, dalam ayat yang ke-25, tolong dibacakan ayat ini. Ya, pasal yang sama 12 tadi, ayat yang ke-25. Nah, di sini dikatakan setiap hari dalam diri kita harus ada penyangkalan. Ya, setiap hari harus ada penyangkalan. Nah, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, harus ada penyangkalan. Ya, terhadap diri kita sendiri. Nah, di sini jelas firman Tuhan mengatakan Bapa telah memberi anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu sendiri untuk kita. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Jadi setiap hari kita harus ada penyangkalan. Ya, setiap hari kita harus ada penyangkalan terhadap diri kita sendiri. Dikatakan dalam ayat pokok tadi, ya, engkau harus mati dari keinginan dirimu sendiri. Engkau harus mati dari keinginan dirimu sendiri. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, karena ini adalah prinsip Alkitab. Ini adalah prinsip Alkitab, saudaraku. Tanpa mematikan keinginan daging kita, kita tidak akan mengalami pertumbuhan yang Tuhan inginkan dari dalam diri hidup kita. Kita harus punya penyangkalan diri, mematikan keinginan daging ini. Ya, dalam ayat pokok yang kita telah baca, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Ya, sudah tetap satu biji saja. Kalau dia tidak mati dan jatuh di dalam tanah, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mengerti, saudara, bahwa Tuhan menciptakan kita, ya, dikatakan untuk dapat menjadi orang-orang yang berarti. Tuhan menciptakan kita untuk menjadikan orang-orang yang berarti. Kita ada di muka bumi ini tidak secara kebetulan. Saudara ada di tempat ini. Saudara, kita boleh bersama-sama karena kita dijadikannya menjadi anak Allah. Ya, kita dijadikannya menjadi anak Allah. Ya, kita sudah dilahirkan dalam satu kelahiran yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru itu akan datang. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa telah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nah, di sini dikatakan dia telah mematikan keinginannya sehingga dia telah berkata, bukan kehendakku yang jadi, tetapi biarlah kehendakmu yang jadi. Itu dalam doa. Setiap anak Tuhan punya permohonan. Setiap anak Tuhan punya pergumulan dalam doa, dalam permintaan kepada Tuhan. Kita bisa saja meminta, kita bisa saja berdoa dan meminta kepada Bapa yang mempunyai segala sesuatu yang sudah ada. Kita hanya meminta saja kepada Tuhan. Tetapi biarlah
kehendak Tuhan yang jadi ya dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita harus mengerti bahwa Tuhan menciptakan kita untuk menjadi orang yang berarti. Kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Amin. Luar biasa. Ya, kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Ya, kita adalah umat pilihan Tuhan. Bahkan kita dikatakan menjadi satu keluarga Allah yang memasyurkan nama Dia, yang memuliakan nama Tuhan. Ya, kita boleh ada saat ini sebagaimana kita ada. Kita tahu semua ini semata oleh karena anugerah Tuhan. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus berkata, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Tuhan Yesus tidak pernah mementingkan dirinya sendiri. Dia telah menanggalkan kedudukannya, luar biasa. Padahal dia sudah punya tempat yang lebih. Tetapi ia menanggalkan kedudukannya. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan, ia meninggalkan kedudukannya sebagai anak Allah. Ya. Yang dikatakan saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan. Ya, Filipi 2 ayat 6 sampai ayat yang 8, Tuhan mengkehendaki agar apa, saudara? Agar kita juga tidak mementingkan diri kita sendiri. Hal ini telah terjadi jika kita memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Dia yang telah memikirkan kita. Dia yang telah memikirkan kita. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, tolong dibacakan Filipi 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan, kalau kita ingin menjadi pengikut Tuhan yang benar, dikatakan engkau harus seperti Dia. Ya, kita harus seperti Dia. Saudara, seringkali kita mengangkat pujian, ku mau seperti Yesus. Ku mau seperti Yesus. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Nah, di sini dikatakan dengan jelas, kalau engkau ingin menjadi pengikut Kristus yang benar, engkau harus seperti Dia. Kita dapat melihat betapa Dia telah mematikan seluruh kehendaknya kemanusiaan. Saudara dikasih dalam nama Tuhan, sebagai anak taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan. Ia akan tumbuh di hadapan Tuhan. Tuhan ingin memakai kita, tetapi keinginan dan kedagingan kita harus mati. Dan biarkan Yesus membuat hidupmu menjadi begitu berarti. Kita mau agar hidup kita menjadi kehidupan yang berarti, menjadi satu kehidupan yang bermanfaat, menjadi satu kehidupan yang dapat menyenangkan banyak orang. Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan lewat cara dan apapun yang kita dapat buat dan lakukan dalam hidup kita. Kita mengatakan bahwa aku mengasihi Tuhan. Tuhan ingin memakai kita. Akan tetapi kedagingan kita harus mati.
Dan biarkan Yesus membuat hidup kita menjadi begitu berarti, begitu bernilai dan berharga. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, kalau kita mematikan keinginan diri kita sendiri, maka kita akan melihat pertumbuhan, bahkan penggandaan berkat yang Tuhan janjikan dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, barang siapa mencintai nyawanya ia akan kehilangan nyawa. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Kita mau melayani Tuhan. Kalau kita mau dihargai, kalau kita mau dihormati oleh Bapa, oleh Tuhan, mari kita melayani. Kita melayani Dia. Ya, kita mengasihi Dia. Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, ya, melayani Tuhan itu adalah sesuatu yang begitu luar biasa. Ya, dengan apapun keadaan kita, ya, kita tidak dapat membalas betapa besar, betapa mulianya Tuhan, di mana Ia telah rela dan mati untuk menebus dosa dan pelanggaran kita. Kita tidak bisa menghitung betapa Tuhan mengasihi kita. Ia rela mati untuk kita. Ia rela disiksa, menderita, mati, disalibkan untuk menghapus, menebus dosa-dosa kita sebagai manusia yang berdosa. Kita bersyukur kepada Tuhan, ya, karena Tuhan telah menjadikan kehidupan kita menjadi anak Tuhan, menjadi orang-orang kepercayaannya. Ya, kita adalah umat pilihan Tuhan. Ya, kita sudah dipilih dari antara sekian banyak juta manusia. Kita adalah orang-orang yang beruntung, ya, karena kita dijadikannya menjadi anak Allah, anak Tuhan. Dalam Injil Yohanes mengatakan ayat pertama ayat 12, seberapa banyak orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Terutama sekali bagi mereka yang percaya di dalam namanya. Ya, kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Tuhan tidak pernah salah memilih saudara. Tuhan tidak pernah salah memilih saudara menjadi anak Tuhan. Ya, kita adalah anak yang dikasihinya. Kita adalah umat kesayangannya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, di hari-hari akhir ini, ya, tidak sedikit orang, ya, menjauhkan hidupnya dari Tuhan. Tetapi mari kita selalu dekat dengan Tuhan. Kita mau menyatu dengan Tuhan. Kita mau melekat bersama dengan Tuhan. Ya, kita bersama-sama dengan Tuhan. Baik dalam keadaan susah, ya, dalam keadaan senang, ya, kita tetap bersama dengan Tuhan. Inilah renungan dan firman Tuhan yang kami dapat sampaikan. Tuhan Yesus kiranya memberkati firman-Nya. Amin. Mari pemusik singir, kita akan masuk dalam doa kita kepada Tuhan. Haleluya 12 kali. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita berdiri dan kita akan angkat pujian. Haleluya 12 kali. Haleluya, 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 haleluya.
Kami menyembah Tuhan. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami merindukan pertolongan-Mu. Kami merindukan jamahan kuasa-Mu Tuhan. Menjamah setiap pribadi kami pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang akan menolong kami Tuhan. Haleluya, apapun beban kami, apapun kesulitan yang kami hadapi, kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama dalam hidup kami. Kami selalu mengandalkan Engkau. Kami selalu berharap hanya kepada Tuhan saja. Haleluya. 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 Pujian ini haleluya 12 kali. Nanti Bapak Aparit akan berdoa. Haleluya. Firman Tuhan telah saudara dan saya dengar pada pagi hari ini. Kita mau ambil waktu sejenak bersama Tuhan, berdiam diri bersama Tuhan saat ini. Tuhan mau sesuatu dalam hidup saudara saat ini. Tuhan mau sesuatu yang lebih dari saudara dan saya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas segala sesuatu yang Tuhan buat dalam hidup kami. Kami yakinkan hati kami Tuhan. Firman-Mu menguatkan kami Tuhan Yesus. Firman-Mu menguatkan Tuhan. Dan Firman-Mu menuntun kami untuk mengetahui rencana Tuhan lebih besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa Surgawi.
hamba-Mu sudah selesai berbicara kepada kami Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Roh Kudus akan selalu menyempurnakan semuanya bagi kami. Dan Tuhan selalu ada di dalam hati kami. Kami tahu Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan sepenuhnya Tuhan hamba-Mu, Bapak Gembala bersama Ibu Gembala dalam tangan kasih kuasa-Mu. Engkau pakai kedua hamba-Mu Tuhan lebih lagi Tuhan, sesuai dengan janji firman-Mu Tuhan Yesus. Mereka adalah gembala di tempat ini Tuhan. Mereka akan bawa domba-domba ini Tuhan untuk lebih mengenal Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih kami ucap syukur Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan sidang jemaat Tuhan tempati dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kami percaya kami yang datang dengan semua keluh kesah kami Tuhan. Kami datang dengan kekurangan, kelemahan kami. Kami percaya ketika kami mengeluarkan kaki kami dari dalam gereja ini Tuhan, kami telah diberkati Tuhan. Kami telah diberikan kekuatan kemampuan baru Tuhan Yesus. Sehingga kami mampu menjalani hidup kami di hari-hari yang baru nanti Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan Yesus bagi bangsa negara kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus bahwa jika saat-saat ini Tuhan banyak hal yang sedang dihadapi oleh bangsa kami. Jika kami dihadapkan dengan satu penyakit yang luar biasa, yang sekalipun mungkin dianggap bahwa sudah hilang, namun masih ada sampai saat ini Tuhan, yaitu virus yang sementara merajalela Tuhan, masih ada selalu menyakiti setiap anak-anak Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan Yesus bahwa virus ini tidak akan menyakiti setiap kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus ada bersama kami. Tuhan Yesus memampukan kami Tuhan. Tuhan Yesus memelihara kami dalam darah domba Allah. Sehingga kami tahu kami akan bebas dari semua virus yang ada Tuhan. Karena kami adalah anak-anak Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa virus ini akan berlalu Tuhan Yesus. Dan Tuhan selalu menolong kami. Kami juga serahkan Tuhan para medis yang ada Tuhan Yesus di bangsa kami, seluruh dunia Tuhan. Kami tahu kemampuan mereka terbatas, tetapi bagi Tuhan tidak ada mustahil. Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar bagi kami semua. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur Tuhan Yesus. Dan juga sebentar kami akan berikan persembahan Tuhan, tolong campur tangan sehingga setiap apa yang kami berikan nanti Tuhan Yesus, semua boleh dapat dilakukan untuk pelayanan di tempat ini Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, kami siap memberi di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya. Semua percaya katakan amin. Haleluya. Kita telah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tiba saatnya kita berikan korban sembahan kita kembali. Kita akan angkat pujian kita nanti bagi Bapak Ibu yang sudah memberikan korban persembahan. Saya undang bangkit berdiri, kita sama-sama memuji Tuhan.
jadwal kita sepanjang minggu ke depan. Untuk hari ini ada ibadah PPKI tahun 2020 yang akan diadakan di gereja ini, Gereja GPDI Tiberias Barimba pada pukul 15.30 dengan pendeta pelayanan Ibu Pendeta Tumiem dan untuk petugas ibu-ibu gereja setempat. Jadi diharapkan kehadiran bagi ibu-ibu, kita sama-sama ibadah pada sore ini pukul 15.30 dan nanti selesai ibadah jangan dulu pulang. Bagi para ibu-ibu, para kaum wanita, kita sama-sama latihan untuk pujian yang akan kita bawakan nanti sore. Kemudian jadwal ibadah 1 minggu ke depan, setiap hari Jumat ada doa bersama dimulai pukul 17 di gereja. Kemudian pada hari Sabtu ada ibadah pemuda dan remaja yang akan dimulai pada pukul 17, dilanjutkan dengan latihan musik untuk persiapan ibadah raya, dan pada hari Minggu pukul 7 ada ibadah sekolah minggu dan dilanjutkan dengan ibadah raya pada pukul 9. Dan untuk minggu depan ada perjamuan kudus dan petugas perjamuan kudus minggu depan Bapak Eko dan Bapak Christian. Mungkin itu saja pengumuman yang bisa kami sampaikan. Saya kembali undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama menutup ibadah kita pada hari ini. Kita angkat pujian kita Allah yang besar. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat pertolongan-Mu Tuhan, di mana Tuhan sudah menolong dan memberkati jalannya ibadah kami jemaat Tuhan. Siang hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Engkau sudah memberkati dari awal pertengahan hingga sampai pada tamatnya. Setiap kami yang mengambil bagian dan melayani Tuhan hari ini, Tuhan Engkau berkati kami, pakai kami lebih lagi ya Tuhan. Seluruh sidang jemaat Tuhan, boleh sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Tuhan selalu menyertai dalam perjalanan kami, tibakan kami di rumah dengan selamat dan tak kurang sesuatu apapun. Mari kita arahkan hati kita dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya berkat dan anugerah yang datang dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya pertolongan-Mu Tuhan menyertai kami dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Terima
kepada Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang ada pada siang hari ini, saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, kita ya tentunya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan lewat Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, seperti apa yang pernah saya sampaikan, ya bantuan 30 juta itu sudah ditransfer ke rekening bank panitia GPD Tiberias. Ya, jadi sudah ada di bank di 30 juta, dan juga kita doakan untuk permohonan yang pernah disampaikan juga untuk alat musik, ya, dan permohonan ini juga rupanya sudah disetujui, tinggal hanya prosesnya kita menunggu dengan sabar, ya, dari provinsi juga. Dan juga permohonan baru saja kemarin dibuat yang baru karena atas permintaan dari bagian kasih, ya, di kantor gubernur, mereka buat saja permohonan PO, ya, yang ke PO saudara. Mereka di PO sana bilang buat saja. Jadi kemarin sudah dibuat. Apakah sudah sampai ke sana? Sudah sampai di sana. Jadi kita berdoa saudara, ya siapa tahu ya gereja kita ini apakah ya kita lihat dananya terkumpul. Jadi uang yang ada ini kita simpan dulu, ya kita tabung dulu. Ya kita tunggu ya sampai di mana kemampuan ya uang kas ya gereja kita di tempat ini untuk ya apakah perbaikan atau bagaimana caranya. Ya kita hanya berdoa kepada Tuhan dan nanti mungkin akan dirundingkan secara bersama ya kalau uangnya sudah ada terkumpul. Ya kita berterima kasih kepada ya provinsi yang sudah memperhatikan gereja kita di tempat ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang.